Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak sekalian rahimakumullah, beserta rapat yang saya hormati, saya pernah mendengar dari Pak Kiai Suprapto Ibnu Juraim tentang apa yang dikatakan Kiai Hajid, KRH Hajid, tentang tauhid. KRH Hajid itu adalah murid langsung Kiai Dahlan. Beliau sejak usia 17 tahun sudah berguru kepada Kiai Dahlan yang menulis buku 17 kelompok ayat-ayat Al-Quran ajaran Kiai Dahlan. Ini menurut saya buku yang sangat luar biasa. Apa yang dikatakan Kiai Haji tentang tauhid? Ini mohon maaf dalam bahasa Jawa. Ojo ngiro kowe wis tauhid yen durung bisa ngguncangke donya. Jangan mengira kamu itu sudah bertauhid sebelum menggoncang kalau belum mampu menggoncangkan dunia. Kalau kemudian kita runut dengan yang beliau tulis tentang ajaran Kiai Dahlan, ya, Kiai Dahlan itu memberikan penjelasan tentang ayat Quran surah Al-Jasiyah 23, afara'aita manittakhadha ilahahu hawa, ya. Itu dalam satu materi kajian khusus, ya, yang ini masuk dalam satu kelompok ayat-ayat yang diajarkan Kiai Dahlan yang ditulis oleh Kiai Hajid. Nah, Kiai Dahlan memperhatikan afara'aita manittakhadha ilahahu hawa, ya. Itu ilah itu Kiai Dahlan mengartikan sebagai sesuatu yang mempengaruhi hati. Jadi kalau ada yang mempengaruhi hati kita di luar Allah, itu artinya kita sudah ittakhadha ilah, ya, menjadikan ilah. Apakah itu hawa nafsu, apakah itu benda, apakah itu manusia yang lain. Ini yang menurut saya adalah pemahaman yang luar biasa tentang tauhid. Karena kalau kita memahami ilah itu sebagai sesuatu yang mempengaruhi hati, ini artinya yang boleh berpengaruh terhadap hati kita. Hati di sini maksudnya ya pikiran, ya apa yang menjadi ada di dalam benak kita, ya. Itu yang boleh berpengaruh itu hanya Allah yang paling tinggi. Yang lain itu hanya boleh berpengaruh kalau selaras dengan pengaruhnya Allah. Ini menurut saya sebuah pemaknaan yang dahsyat tentang kalimah la ilaha illallah, bahwa tidak ada sesuatu apapun yang boleh mempengaruhi diri kita selain Allah. Nah, Bapak sekalian, ini implementasinya, ya, ini kalau kita berpikir atau bertindak, itu yang menjadi pertimbangan pentingnya adalah Allah. Kalau misalnya kita berpikir atau mau bertindak, kita timbang-timbang, ini tidak sesuai dengan petunjuk Allah, maka kita harus berani menghentikan apa yang kita inginkan itu tadi, yang mau kita lakukan. Oh, ini nggak cocok dengan petunjuk Allah, maka kita harus berhenti, tidak jadi melakukan tindakan itu. Sehingga kita berpikir mau bertindak, ya, kalau Allah mengatakan tidak, maka kita harus hindari. Ini implementasinya menurut saya sedahsyat itu. Nah, apa yang dikehendaki Allah itu semuanya sudah ada di dalam Al-Quran. Jadi kita bisa bertauhid murni kalau kita memahami Quran. Jadi kalau kita tidak memahami Quran, ketika kita memutuskan mau melakukan sesuatu, maka
yang kita pertimbangkan bisa jadi bukan Quran. Bisa jadi bukan Allah yang menjadi pertimbangan kita. Dan ini kita memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, itu dalam sehari bisa ratusan. Mulai bangun tidur kita sudah memutuskan mau melakukan apa, mau tidak melakukan apa. Nah, yang kita putuskan itu pertimbangan pentingnya mestinya Allah. Ini kalau kita bertauhid menurut apa yang difahami Kiai Dahlan. Nah, sehingga sesungguhnya kekuatan dahsyatnya adalah dengan bertauhid itu kita memastikan yang kita lakukan itu sesuai petunjuk Allah. Begitu ada sesuatu yang menggeser, tidak sesuai dengan petunjuk Allah, maka itu kita abaikan, tidak boleh berpengaruh. Apakah ini hawa nafsu, apakah itu manusia yang lain, mungkin adalah pemimpin kita, dia memerintahkan sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Kalau kita ikut, maka dia sudah menjadi ilah selain Allah. Fir'aun itu menjadi ilah, itu karena semua titahnya harus diikuti. Jadi kalau tidak sesuai dengan ketentuan atau aturan Fir'aun, yang lain itu tidak boleh. Itulah maka Fir'aun itu diabadikan sebagai ilah. Ya. Ma ra'aitu lakum min ilahin ghairi. Ini kata Fir'aun yang diabadikan oleh Quran. Aku tidak mengetahui ada ilah lain selain aku. Nah, sekarang ini banyak ilah-ilah di dunia, di negeri kita ini. Atau orang-orang yang derajatnya sampai derajat ilah. Nah, oleh karena itu, jangan sampai kita menjadikan ilah ya, selain Allah, sehingga apa yang kita lakukan itu sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Allah. Bukan pekerjaan mudah, sehingga setiap hari kita harus memperbaharui minimal 9 kali, kalau sholat kita minimalis hanya fardu. Karena setiap tahiyat kita harus memperbaiki dengan berasyhadu alla ilaha illallah. Itu adalah proses untuk memperbaiki diri. Karena di antara sholat itu ada kalanya atau mungkin kita memutuskan sesuatu yang dipengaruhi selain Allah. Sehingga yang kita lakukan tidak sesuai dengan petunjuk Allah. Saya merasa apa yang dikatakan Kiai Hajid ya, itu sesuatu yang luar biasa, dan inilah pemahaman Kiai Dahlan tentang tauhid yang menggerakkan beliau sehingga mengguncang dunia. Muhammadiyah sekarang ini menjadi organisasi terbesar di dunia ya. Di dunia Islam manapun tidak ada organisasi sebesar Muhammadiyah yang amal usaha demikian luar biasa. Maka yang dilakukan oleh Kiai Dahlan betul-betul mengguncang dunia. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lebih 1 menit Pak Sis. Hadanallah ya kumajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.